ini berarti satu suara juga dengan Pak Ali ya, bahwa memang it's good to have misalkan international credits gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat GPA dari kacamata lokal ya karena kita mau beli rumahnya di Indonesia gitu. Karena kita balik lagi yang fit in melihat market yang ada di Indonesia ya kita gitu, GPA kembali lagi. Dan masalah ini ya, saya tadi kepikir gini loh, kalau masalah saya tuh belum melihat ada satu award, kita di luar award dah, satu standar gitu yang bisa memberikan scoring buat project property itu nggak ada. Even di Indonesia sebetulnya, even tuh di internasional nggak ada gitu loh. Oh nggak ada, belum ada. Ya? Jadi kita yang assessment kami ini membuat satu standar IPW IPW Standard Project Rating 2.1. Jadi kita membuat 4 kriteria, itu ada 24 kriteria ya. Kriteria itu kita uji di lapangan sesuai dengan kondisi pasar Indonesia. Karena ada perbedaan dengan yang global misalkan. Ya, pasti ada 2 poin yang berbeda, yang betul-betul local wise banget lah gitu. Nah, standar itu yang kita pegang. Artinya apa yang kita lakukan itu berdasarkan standar kriteria yang betul-betul udah teruji di lapangan. Tetap kita akan sempurnakan. Tapi bagian dari penilaian itu perlu ada dalam satu award. Bagaimana satu proyek mendapatkan award kalau dia nggak ada datanya, nggak ada informasi, nggak ada assessment dan nggak ada tinjau lapangan. Betul. Itu jadi pertanyaan kami juga dulu kan, makanya ini harusnya nggak kayak gini dong. Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk property award di Indonesia, umumnya di dunia bisnis property, ini harus ada seperti ini awardnya gitu. Jadi kembali lagi ini masalah idealisme lagi kan, idealisme dan kadang-kadang juga gini ya, banyak tokoh-tokoh akademis. Jadi kita itu penjurian ada expert panel kita bilang, bukan juri, malah kita panel expert yang kita minta masukan. Kita tidak hanya dari akademis, dari akademis iya, profesional iya, pelaku iya, gitu kan. Sama dari marketing consultant sampai ke keuangan, sampai ke istilahnya kita mau lihat nih untuk paket yang lengkap lah ya ini ya. Gitu. Dari yang kami tahu ya, mungkin ya koreksi bila salah ya, tidak ada yang selengkap ini gitu. Iya betul. Saya percaya sih, soalnya memang assessmentnya juga ya luar biasa begitu ya. Pasti butuh expertise yang luar biasa bermacam-macam. Itu semua dalam berbagai bidang tapi dalam payung properti. Gitu. Luar biasa ya. Tapi saya kaget loh ternyata baru ya kerjasamanya 2021 ya, walaupun sekarang 2025 ya. Tapi Indonesia Property Watch, Rumah 123 itu tuh sudah kayak menjadi satu kesatuan ya, karena kolaborasinya cukup apik ya, banyak di berbagai lini. Terus juga kita bisa melihat seperti salah satunya ini ya, Golden Property Awards sukses begitu ya, untuk bisa dikatakan kolaborasi yang apik, kolaborasi yang sukses, sinergi yang kuat begitu. Mungkin Mas Bayu bisa menjelaskan bagaimana sejauh ini kolaborasi antara Indonesia Property Awards dan juga Rumah 123 berjalannya ini seperti apa? Ya, jadi kolaborasi antara Indonesia Property Watch dan Rumah 123 menurut saya adalah sebuah sinergi yang kami banggakan sekali gitu ya. Maksudnya sebagai marketplace properti nomor 1 lagi di Indonesia ya Pak Ali ya. Gitu. Udah resmi nih ya. Betul. Jadi selain kami menjadi marketplace properti, kami juga sangat setuju dengan visi tadi yang Pak Ali mention, kalau kita mau memberikan sebuah menciptakan sebuah awarding yang dengan standar baru di Indonesia, di tanah air gitu. Jadi kami agree lah dengan segala transparansi itu, dengan menciptakan kredibilitas baru di dunia properti gitu. Jadi cocok sampai sekarang, makanya awet ya kalau ibarat ini ya, pasangan langgeng, gitu ya, langgeng gitu. Nah, jadi ya kami merasa terhormat, seru sekali gitu ya, kayak selalu apa nih tahun depan ada apa lagi gitu ya yang akan kita berikan, apalagi nih sesuatu yang baru yang mau kita kasih gitu ya, apalagi nih gebrakan baru yang mau kita kasih buat industri properti dan award ini gitu khususnya. Kami bangga lah bisa jadi bagian dari penghargaan bergengsi ini ya di Golden Property Awards ini. Dan apalagi tahun ini udah ke 10 tahun jadi bagian untuk keseruan acara The Legacy ini, sangat-sangat excited. Tapi ini beneran 10 tahun, 1 dekade ibaratnya apa ya?
apapun yang udah terjadi 10 tahun tuh berarti itu udah firm, udah melalui masa-masa baby steps gitu ya. Ada pressure nggak sih untuk merayakan 1 dekade gitu kan? Pasti orang juga ekspektasinya akan lebih dar gitu ya. Ada yang pembeda nggak? Mungkin Mas Bayu bisa spill sedikit apa bedanya nih perayaan tahun ini? Pali dulu deh. Iya, dari Indonesia Property Watch nih. Ini sebetulnya ya, ini tanggung jawab kita juga Mas Bayu nih berdua ya. Ekspektasi publik tuh udah gede banget loh. Saya selalu ngomong ini kan, ini 1 dekade pertama, saya bilang itu dekade pertama. Saya selalu bilang ke semua stakeholder seperti itu. Itu yang membuat motivasi juga sebetulnya kan. Jadi tadi betul Clara bilang, ini semua ekspektasinya menjadi luar biasa gitu loh. Ya kami juga deg-degan sebetulnya kan. Tapi ini makanya kita persiapkan sebagaimana sebisa kami yang optimal ya. Karena tadi kalau kelihatan ya Clara tadi kan, kalau Bayu kan lihatnya semangat. Bagaimana kerjasama dengan IPW semangat dah. Senyum, berarti itu udah tervalidasi bahwa kita sebenarnya tidak ada dusta di antara kita. Ya. Jadi ini kita udah happy. Jadi kami min lagi nih ya dari semua yang beberapa partner kami, ini kami melihat Rumah 23 ini sangat profesional. Kami senang gitu loh. Jadi terbantu banget. Jadi saling melengkapi, tidak ada yang lu ya, gue ya gitu kan. Nggak ada. Jadi saling betul satu tim, betul-betul super tim lah, bagus lah ini gini. Kolaborasi cukup bagus, sinergi dalamnya cukup bagus, tidak intrik-intrik, tidak ada sama sekali gitu ya. Jadi ini buat kami nyaman. Ya kami itu yang kami butuhkan juga ya. Nah, modal itu yang kita coba membuat 1 dekade pertama ini yang kita akan persiapkan menjadi satu event yang satu milestone. Awal sebetulnya 10 tahun itu masih sebentar sebenarnya kan. Tapi ini kita akan persiapkan bagaimana kita mau membuat Golden Property Award ini betul-betul dianggap kredibel untuk menjadi award. Gimana caranya? Nah, nanti ya kita spill dikit-dikit aja ya. Tapi artinya ini kita mau jadi satu pengakuan tanpa berniat sombong gitu ya. Dengan kerendahan hati kami mau mengundang semua stakeholder ini terlibat. Tidak hanya pengembang kecil, pengembang besar tadi, semua developer kita akan terlibat menjadi ekosistem. Ya. Sebenarnya bukan buat kepentingan kami aja. Kalau untuk kepentingan dunia properti Indonesia mungkin terlalu jauh juga, itu masih berproses ya. Tapi ini untuk kepentingan ekosistem developer untuk saling bersinergi di situ, berkolaborasi gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa jadi dikerjasamakan atau menjadi pekerjaan yang positif di ekosistem Golden Property Award ini gitu. Jadi memang tujuannya mulia ya, membuat suatu ruang mulia untuk berkolaborasi gitu ya. Jadi enak kalau melihat itu seakan-akan gimana. Tapi memang arahnya ke sana lah ya. Kita tuh mau apa yang kita lakukan itu bermanfaat terhadap semua stakeholder properti termasuk konsumen. Karena biasa konsumen itu yang paling dirugikan. Ya kan kadang-kadang ya dirugikannya kan misalkan ya informasinya misinformation ya, ada pengembang abal-abal, dia nggak tahu informasi, dia nggak bisa akses informasi. Tapi dengan ada kolaborasi Indonesia Property One dan Rumah 23, apalagi Rumah 23 itu kan coveragenya luar biasa, terbesar di Indonesia gitu kan, marketplace itu yang bisa salah satu cara kami untuk mengedukasi. Betul. Ya kan, konsumen gini loh pengembang yang bagus itu, jangan pilih yang gini loh, minimal udah stempelnya GPA kan gitu kan. Nah itu ya itulah harapan kita banyak ya, tapi itu 1 dekade pertama ini kalau menurut saya ini masih satu awal ya, bukan akhir tapi awal dari perjalanan yang cukup panjang lagi ke depan. Awal yang ditunggu-tunggu tapi nih. Kita tetap masih deg-degan iya, cuman kita tetap bekerja lah kita tiap minggu kita soalnya gini, saya tuh selalu bilang ke tim tuh, saya maunya setiap award itu ada satu konsep yang jelas yang matang. Saya nggak mau membuat event yang asal-asalan. Ya ini mudah-mudahan disupport ya, mudah-mudahan lancar, doakan juga. Tapi kita mau satu yang bukan semata-mata ini megah aja, tapi ini bermanfaat gitu loh. Betul. Bermanfaat. Cocok sekali Pak. Soalnya di episode selanjutnya nanti kita akan berbincang dengan pemenang-pemenang sebelumnya ya. Jadi kita bisa mengerti lebih jauh lagi dari perspektif pemenang apa saja yang sudah didapat, manfaatnya seperti apa gitu ya. Betul. Tapi Pak Ali aja deg-degan ini CEO dari Indonesia Property Watch. Kalau dari Mas Bayu gimana sebagai Rumah 123 bisa dibilang eksekutornya gitu. Gimana Pak? Oke. Mungkin kurang lebih sama sebenarnya apa yang dirasakan ya, maksudnya deg-degan ya dan segala macam gitu. Tapi memang yang makin yang tetap bikin kita
punya semangat, itu sebenarnya kita mikirin gimana caranya setelah acara ini selesai dilaksanakan, itu value yang didapatkan oleh pemenang long termnya itu seperti apa. Maksudnya itu yang kita pikirkan juga ya Pak. Gimana caranya bukan hanya sekedar yang positif gitu. Betul, bukan hanya sekedar menyajikan acara awarding ini, tapi kita juga pikirin nih gimana caranya dampaknya apa buat pemenang ataupun buat konsumen seperti apa, dan hopefully itu yang kita pikirin juga, mungkin secara intangible nggak kelihatan gitu ya kita harus bikin apa, tapi hopefully apa yang kita rencanakan, apa yang kita dari konsepnya dan strateginya itu pesan itu selalu ada yang selalu kita pikirin gitu. Gimana caranya value itu bisa kena ke mereka, kebawa ke mereka, berimpact ke mereka gitu. Dan ya balik lagi fungsi kami sebagai Rumah 123 ya senang juga kayak tetap benar-benar selalu ada di journey atau di milestone baik di GPA ini ataupun di journey baik bagi pengembang ataupun bagi konsumen kami dan lain-lain gitu. Jadi memang itu sih yang agak lumayan kepikiran juga gitu ya. Kalau untuk seru-seruannya kita diskusi sekali, maksudnya kayak Pak ini kita mau bikin apa dan segala macam gitu. Kebetulan Pak Ali juga ideasnya juga banyak sekali gitu ya, jadi lumayan ngebantu juga gitu. Kadang kita gimana nih Pak untuk how to achieve that gitu ya, kita cari tap in dengan tren yang sekarang dan segala macam lah, itu kita yang pasti masih terus jalani lah. Diskusi gitu ya. sudah mulai nih dari sekarang ya. Oh sudah kelihatan diskusi kan? udah kelihatan. Tapi diskusinya sepertinya cair dan nyambung ya, karena sinerginya ini luar biasa, chemistry-nya udah saya kira tuh udah berapa belas tahun gitu ya, luar biasa sekali. Jadi deg-degan tapi excited juga ya Mas Bayu ya, luar biasa. Tapi kalau dari kriteria nih Pak, ada yang berbeda nggak sih dari tahun-tahun lalu? Apa mungkin karena sekarang satu dekade semakin gebiar, jadi kriterianya semakin sulit lagi? Kriterianya semakin sulit ya, enggak juga sih sebetulnya. Kalau standar kita sama sebenarnya, kalau standar untuk kriterianya sama, cuma memang ada penekanan di beberapa poin, misalkan masalah green sustainability, gitu ya, sustainability development ya, itu menjadi satu fokus kami juga, kemudian inovatif. Nah sebetulnya kalau kita bicara kriteria, kategori semua, kategori itu sebetulnya kami mencoba mempertahankan dari tahun ke tahun tuh hampir sama. Oke. Tapi di tiap event itu ada special kategori ada, dan itu pastinya special kriteria juga gitu loh. Kenapa mesti sama gitu? Karena jangan itu jangan sampai nanti kesannya itu ada kategori yang ujuk-ujuk gitu loh. Itu kan nggak bagus. Tiba-tiba ada itu menjadi pertanyaan sebetulnya. Kok yang dulu ada, ini kok tiba-tiba ada, terus nama kategorinya nggak jelas lagi. Itu banyak loh. Ya, banyak yang kita mencoba itu menghindari itu gitu. Resikonya terlalu tadi ya, saya bukan menyalahkan yang lain, tapi ya udah nggak apa-apa. Yang kami bukan di jalan itu gitu. Ya, betul. Kami di jalan sini aja yang tadi agak idealis lah ya. Ya udah di sini aja gitu. Kami pertahankan itu. Saya nggak menyalahkannya, sah-sah aja, silakan aja. Cuman kita mau coba mengedukasi. Award yang kalau memang dilakukan dengan benar itu, menurut kami kayak gini. Setuju nggak? Kalau setuju oke. Gitu kan ya. Jadi itu challenging lah, artinya kita pembuktian juga kan gitu kan. Iya betul. Tapi tadi kalau kita bicara kriteria apa, tetap setiap event, setiap itu ada konsep dan ada special award juga, special kategori ada. Tunggu aja. Tapi yang pasti luar biasa. Tapi nggak tiba-tiba. Ini sudah terancang sedemikian mungkin ya, betul, untuk menyambut satu dekade gitu. Luar biasa sekali. Tadi kan kita berbicara terkait dengan idealisme lah, integritas lah, dan tentunya gayung bersambut dari Rumah 123 ya, yang tentunya sevisi berarti ya dengan Indonesia Property Watch, yang menjaga integritas, yang menjaga kredibilitas juga begitu. Jadi gimana persiapannya Mas Bayu untuk GPA 2025 ini? Mulai dari mana ya ceritanya? Iya, ada persiapan khusus gitu. Mungkin kalau cerita sedikit sebelumnya gitu ya. The day ketika kita agree untuk pakai konsep The Legacy ya Pak. Maksudnya dari Pak Ali kan, oke ini kita pengen pas pertama kali brainstorm gitu ya. Gimana akhirnya kita dapat idea The Legacy gitu maksudnya. Nah pada saat itu kita ngobrol di meeting pertama, gimana caranya ini kita pengen bikin satu dekade tapi nunjukin bahwa acara ini itu bermanfaat dan khususnya buat industri gitu ya. Ada legacy untuk inilah. Iya gitu.
Nah, udah kan biasanya kalau ide-ide gitu yang keucap langsung kan, itu aja tuh Pak, the legacy gitu kan. Akhirnya udah keluar tuh akhirnya kita agree untuk bikin konsepnya the legacy gitu. And then tim kita crafting untuk look and feel-nya gitu, karena kan ini lumayan secara visualnya gimana caranya supaya tersampaikan gitu. Ketika nama ini udah berat sekali nih, the legacy gitu ya. Iya. Kalau agak berat sih ya itu. Betul, agak berat gitu ya. Gimana ya. caranya ini secara visual ini bisa tersampaikan gitu. Maksudnya persepsi Pak Ali, persepsi kami itu bisa ketemu di tengah gitu. Dan dengan beberapa kali diskusi gitu ya, Rumah 123 juga dikasih kesempatan sama Pak Ali untuk explore. Maksudnya coba deh teman-teman explore untuk memvisualisasikan konsep ini bisa supaya bisa ketemu gitu ya, maksudnya dengan mimpi yang mau kita bangun bersama gitu ya Pak. Dengan briefnya Pak Ali, oke nih the legacy kebayangnya kita mau bikin bla 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 bla, oke kita translate nih, oke berarti Indonesia banget gitu ya Pak ya, maksudnya Indonesia banget yang memang gitu. balik lagi pengen ngasih lihat roots-nya kita ini di Indonesia gitu, jadi jangan sampai lepas lah si ketanah airan itu gitu ya. Gitu lucu. Betul, ya. sampai akhirnya kita dari tim kreatif diskusi gitu, gimana caranya bisa memvisualisasikan the legacy ini, dan akhirnya juga udah ketemu gitu ya, bahwa kita membawa semangat perubahan, maksudnya industri properti ini benar-benar nyata kontribusinya untuk tanah air gitu maksudnya. Sampai sekarang kita ngelihat mungkin banyak sekali Gen Z yang udah mulai tertarik dengan properti juga, mungkin pasti salah satunya adalah dengan betul gitu. Dan gimana cara kita bisa mentranslate itu Indonesia, the legacy, properti gitu ya, ke dalam sebuah visual yang mungkin nanti bisa diterima juga harapannya oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Dan akhirnya terjadilah si konsep visual yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat gitu ya di acaranya gitu. Sangat-sangat pede gitu, sangat grande gitu. Karena ini kan satu dekade, karena lumayan agak pressure juga ya gitu. Iya sih, dari nama legacy aja kan kita legacy, legends tuh kan pasti di MVP kan, the best of the best gitu. Betul. Jadi kayak apa kayak gimana itu? cara kita nih bikin unsur, oke nih ada filosofi gambar ini, kenapa kita pakai gambar itu, maksudnya as a creative team ini pasti kan harus bikin sesuatu yang memang setiap elemen itu ada maknanya gitu ya. Nah, balik lagi mungkin ke yang komunikasi tadi gitu, kita nggak mau juga ngomongin bikin awards yang ya udah asal awards gitu, sama. Tapi ketika kita bikin ini juga ada maknanya nih di setiap tekstur yang kita kasih dan segala macamnya bla bla. Nanti mungkin penasaran, kita lihat aja ya. Tim kreatifnya seperti apa look and berarti feel-nya ya. gitu ya. Dan ya itu mulai dari sisi desainnya. Kemudian ya kalau untuk turunannya ya pasti materi promosi visual yang nanti akan kita sajikan di acara ya Pak gitu. Kemudian juga gimmick-gimmick yang nanti pas di acaranya supaya bikin acaranya lebih meriah gitu. Dan ya itu masih cooking. Kita lagi cooking something dan masih having fun lah dengan The way you explain it tuh kayak meriah banget gitu ya, kayak gebiar gitu. hopefully. Maksudnya Hopefully. ini agak ngeri Tuh kan, ya. nih, publik udah makin publik pressure udah dia. udah Sisi makin kasih gitu. menunggu-nunggu Ya, nih berarti. gitu. Cuman ya itu karena ide baru sekarang banyak sekali ya, maksudnya referensi anak-anak muda sekarang juga banyak sekali gitu. Gimana caranya kita bisa relevan, maksudnya bisa tetap keep up juga, bisa tetap nggak kejauhan lah, walaupun kesannya the legacy berat, tapi bukan berarti acara nanti akan seberat itu gitu, maksudnya tetap harus ada kekiniannya lah gitu maksudnya. Grande tapi masih in time gitu ya. Aduh, jadi nggak sabar deh kayak gimana. Ya gitu. Tapi Pali juga sudah terinformasikan kan? Ya sama-sama juga iya. mendesain pastinya. Jadi betul. Jadi kalau kita kan untuk dari mulai konsep, persiapan, kemudian kegiatan-kegiatannya, rencana-rencananya itu memang kita meetingnya ya casual santai aja gitu. Jadi biasanya kayak gitu ya. Kalau santai itu kan ide-ide keluar semua. Betul. Silakan ide-ide gila apapun keluarkan aja gitu kan. Tapi itu yang membuat kita happy gitu. Luar satu ide semua kita setujui, semua kita eksekusi gitu ya. Dan memang kita ada untuk yang GPA 2025 ini kami mencoba mengedukasi awal. Karena gini, yang tadi Mas Bayu bilang itu delegasi ini kita mesti sampaikan secara komplit dan komprehensif gitu. Tidak hanya sebulan kemudian kita langsung award. Kita butuh satu kontinuitas yang menjelaskan lah ya. Arti legacy itu kayak gimana di Golden Property Award. Itu kan butuh waktu.
ya kita butuh effort untuk memberikan sosialisasi, mengedukasi, membuat flyer, teaser yang membuat orang nanti ada gambaran kalau delegasi seperti itu. Itu juga menjadi ini kita ya, jadi kan wah ini artinya nih dengan apa yang kita sampaikan ini kan mesti ada realisasinya mesti betul loh gitu kan. Iya dong. Iya. Plannya sih udah nih ya, pasti udah melakukan diskusi, brainstorming. Jadi memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini lebih meriah lagi. Pastinya terima kasih Indonesia Property Watch dan juga Rumah 123 telah mengadakan suatu awards yang tentunya kredibel ya, karena sepertinya sekarang itu sulit ya untuk menemukan awards yang kredibel dan juga punya idealisme yang sangat tinggi tapi tetap terrealisasi dengan sangat baik, dan semoga di 1 dekade ini berarti ini bisa menjadi milestones dan ini merupakan awal ya, bukan akhir. Luar biasa. Tapi karena keterbatasan waktu, ini akhir dari perbincangan kita kali ini. Untuk menutupnya mungkin saya ingin mendengar sepatah dua patah kata terakhir dari Mas Bayu, silakan. Oke. Waduh, apa ya? Harapan-harapan. Oke, harapannya ya semoga tentunya acara The Legacy yang tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Maksudnya itu dulu. Apa yang kita mau sampaikan, yang tadi Pak Ali sempat mention juga, ini benar-benar tersampaikan juga. Bukan hanya kita doang yang paham ya Pak, bukan hanya kita aja yang paham makna itu, tapi kita pengen menyampaikan bahwa si The Legacy ini sampailah ke semua lapisan masyarakat gitu ya. Ya itu sih lebih ke mungkin dari Rumah 123, semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Sampai nanti hari H di awarding night gitu. Ya kita terus bekerja maksimal lah untuk menyukseskan acara ini gitu. Iya dong, luar biasa. Terima kasih loh Mas Bayu, semangatnya tuh nular banget. Nanti dulu ada nih pasti. Kalau dari Pali aku pengen lebih ke harapan-harapannya gitu untuk realisasi 1 dekade ini. Dimulai dari satu idealisme gitu ya. Itu idealisme, dan dalam perjalanannya kita ditantang untuk selalu menjaga integritas. Memang kata-kata ini klasik, tapi ternyata dalam perjalanannya tidak sesederhana itu gitu kan ya. Banyak tantangan, halangan, hambatan yang kita harus lalui. Kembali lagi ke inti dari Golden Property Award ini, sebetulnya kita mau memberikan sesuatu deh gitu loh untuk stakeholder properti. Tidak perlu sampai ke tanah air, mudah-mudahan bisa bermanfaat banget untuk bangsa dan negara lah, seperti itu ya cita-citanya. Tapi kita mau mencoba meredefinisi ulang ya award properti yang bisa bermanfaat dan bisa menjadi kebanggaan bagi si penerima award. Tidak hanya proyek properti, tapi individu kita akan berikan apresiasi. Ya, dan itu dengan adanya tiap event ini, khususnya yang Golden Property Award 2025 ini, The Legacy ini kan dibutuhkan tidak hanya effort, tidak hanya biaya besar aja sebetulnya. Ini effort dari tim juga, mungkin bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nih Mas Bayu udah siap-siap timnya gitu ya. Jadi kita memang butuh dukungan, butuh full support dari semua stakeholder properti. Ya. Bukan semata-mata ini kepentingan hanya Golden Property Award aja, tapi ini Golden Property Award ini udah menjadi benchmark dan udah menjadi bagian dari industri properti di tanah air gitu. Jadi kita mohon support banget gitu ya dari semua stakeholder. Butuh juga masukan-masukan, kritik-kritik untuk setiap tahun ini semakin meningkat lagi. Wih, luar biasa Pak Ali. Ini selama ini kita juga mengapresiasi udah sangat banyak mengasih masukan, mensupport juga tiap event, dan ini kebanggaan buat kami loh gitu. Jadi kami sangat bangga ketika para stakeholder itu memberikan feedback positif kepada kami. Ini luar biasa. Makasih untuk semua stakeholder di tanah air. Luar biasa. Terima kasih juga Pak Ali. Sangat menyemangati juga ya. Luar biasa sekali. Baiklah property people, that's a wrap. Akhir dari diskusi kita kali ini. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada CEO Indonesia Property Watch, Pak Ali Trangada. Terima kasih sekali atas kesediaannya, dan tentunya untuk Head of Brand Marketing and Communications Rumah 123, Mas Bayu Kresna. Luar biasa sekali Mas Bayu. Kolaborasi yang apik sekali antara Rumah 123 dan Indonesia Property Watch. Semoga lancar dari mulai assessment sampai dengan nanti di awarding nights. Janji ya, harus meriah ya, janji ya.
Oke, kalau gitu terima kasih juga buat Property People yang tentunya telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan tentunya jangan lupa nantikan terus episode seru di 99 Talks di channel YouTube dan juga Spotify dari Rumah 123. Kalau gitu saya Clara Antawijaya pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Pemerintah itu sangat mendukung banyak sekali rakyat Indonesia yang belum punya rumah ingin menjadikannya punya rumah. Ya, pemerintah bilang 3 juta rumah setahun. Secara angka kan buat kita menarik ya. Jangan terlalu patokan saya mesti bangun rumah mewah karena pasarnya nggak di situ. Itu banyak kekhawatiran yang memang membuat pasar itu tertahan, itu aja. Pasarnya banyak, gemuk, tapi pasokannya terbatas, daya belinya makin lama makin turun karena kondisi ekonomi juga.